Nah, terima kasih Bapak-bapak. Perkara 67, dengar suara kami Pak. Di unmute Pak, unmute laptopnya Pak, di mic-nya Pak, di unmute. Iya. Mohon perhatian, sidang untuk perkara nomor 130 PHP Gubernur, perkara nomor 67 PHP Kota, dan perkara nomor 21 PHP Kota akan segera dimulai. Kepada para pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, calon pihak terkait, Bawaslu beserta jajarannya dimohon untuk segera memasuki ruang sidang. Terima kasih. Pemohon 67 ditulis Pak. Siapa saja yang hadir? Di sana kan ada berempat tuh Pak. Ditulis Pak, di rename. Mohon bantuan. Sudah dikirim. Namanya siapa Di saja, chatting. Pak? Mohon izin. Untuk pemohon nomor 67, Bapak mohon izin di rename di Zoom-nya Bapak. Siapa saja yang hadir di situ saat ini? Di rename, di Zoom-nya di rename. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Perkara nomor 67 21 PHP titik kod garis datar 19 Romawi 2021 untuk Provinsi Jambi, Sungai Penuh dan Kota Banjarmasin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memandu sidang saya undang dan hormat yang mulia Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Baik, supaya diperkenalkan siapa yang nomor 67 sorry. Silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon perkara 67 dalam perselisihan pemilihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh hadir secara langsung saya Heru Widodo beserta Aan Sukirman, kemudian hadir secara online prinsipal Pak Fikar Azami dan Pak Yos Adrino, kemudian juga Saudara Yusuf yang mulia. Terima kasih. Siapa Pak Heru? Yusuf. Yang online 7 di balik halaman berikutnya. namanya siapa? Yusuf SH. Yusuf SH, terus siapa lagi? Kemudian prinsipal Fikar Azami, calon wali kota dan calon wakil wali kota Pak Yos Adrino. Oke. Ya. Jadi lawyernya yang online cuma satu ya? 2, saya dengan Aan Sukirman. Oh, yang online Pak? Yang online hanya 1, betul. Yusuf ya? Ya. Baik. Kemudian dari 67 termohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Majelis Hakim yang mulia. Kami dari kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, yang mana kuasa hukum ada Muhammad Sahlan Samosir SHMH, yang kedua MS Al-Farisi SHMH, yang ketiga ada Rahman SSY MH. Yang hadir secara luring yaitu Rahman SSY, kuasa hukum. Kuasa hukum juga? Ya. Dan prinsipal yang hadir secara luring hari ini yaitu Johandra SHI, dan yang secara daring online untuk kuasa hukum itu ada MS Al-Farisi, dan prinsipalnya dari KPU ada Ketua KPU Kota Sungai Penuh Insinyur Irwan. Terima kasih. Baik. Surat kuasa saudara.
Ada yang mulia. Serahkan petugas, ambil. Baik. 67, Bawaslu 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bawaslu Kota Sungai Penuh untuk perkara 67. Nama saya Jumiera Lestari selaku Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh dan didampingi oleh Saudari Rofiko dari anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Terima kasih. Baik. Untuk termohon sudah terima salinan permohonan? Sudah? Sudah. Semua termohon? Termasuk 67 dan 21? Siap, sudah ya? Bawaslu juga sudah? Disimak yang akan dibacakan oleh pemohon untuk itu 27. Siapa yang sampaikan? Pak Heru sendiri atau? Saya yang mulia, izin. Waktunya sama? Baik. Kurang lebih 30 menit. Apabila lebih cepat bisa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara 67. Pemohon dalam perkara ini adalah pasangan calon nomor urut 2 dari 2 pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh. Adapun identitas pemohon kami mohon dianggap dibacakan, kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 2 mohon dianggap dibacakan. Kemudian juga tentang tenggang waktu yang perlu kami tegaskan adalah penetapan KPU tentang hasil perolehan suara tertanggal 17 Desember 2020, mohon maaf. Dan permohonan ini diajukan pada hari Jumat, keesokan harinya tanggal 18 Desember 2020 sehingga masih memenuhi tenggang waktu yang ditetapkan. Adapun pokok permohonan yang kami sampaikan dalam permohonan kami yang mulia, bahwa perolehan suara pasangan nomor urut 1 atas nama Dr. Ahmadi Zubair MM dan Dr. Alfia Santoni SMM memperoleh 28.783 suara, sedangkan pemohon Fikar Azami SHMH dan Yos Adrino SE memperoleh suara 27.170 atau selisih sebanyak 106.613 suara. Menurut pemohon, perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh belum dapat ditetapkan. Oleh karena seharusnya pemilihan tersebut diselenggarakan dengan diikuti pasangan calon tunggal, yakni pemohon, yang sampai dengan batas akhir pendaftaran ditutup oleh KPU Kota Sungai Penuh tanggal 6 September 2020 pukul 24, hanya bakal pasangan calon pemohon yang mendaftar dan yang secara resmi didukung oleh 10 partai politik atau ekuivalen dengan 24 kursi. Akan tetapi penyelenggaraan pemilihan di Kota Sungai Penuh dijalankan oleh termohon yang syarat dengan berbagai pelanggaran yang menurut pemohon proses penegakan hukumnya belum selesai, yang hasilnya signifikan mempengaruhi keterpilihan peserta pemilihan dengan 2 pokok pelanggaran, yakni pelanggaran syarat pencalonan, kemudian pelanggaran syarat calon. Yang pertama, yang mulia, tentang pelanggaran syarat pencalonan, kami langsung ke halaman 5 tentang penarikan dukungan Partai Berkarya dan Partai P3 setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal calon lainnya. Fakta hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh adalah bahwa pemohon diusung oleh 10 gabungan partai politik dari 11 partai politik yang ada di Kota Sungai Penuh dengan perolehan sejumlah 24 kursi. Kemudian pemohon mendaftarkan kepada KPU tanggal 6 September 2020 dengan diantar oleh ketua dan sekretaris ke 10 partai pengusung. Hanya pemohon saja yang telah dengan sah mendaftar dengan didukung ke 10 partai politik tersebut. Sisa partai politik yang belum mendukung pasangan calon hanya tinggal 1 kursi, yakni PDI Perjuangan, sehingga tidak cukup lagi untuk mengusung 1 pasangan calon lainnya. Oleh karena pencalonan dari jalur independen atau perseorangan tidak ada yang mendaftar, maka pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal dengan argumentasi yuridis sebagai berikut. Yang pertama,
Berlakunya norma larangan mencabut dukungan bagi partai politik yang telah mengusung dan mendaftarkan pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran. Kemudian dalam ayat 5 ditegaskan, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan dan atau menarik bakal calon dan atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti. Kemudian argumentasi yang kedua, dengan penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai P3 kepada pemohon, maka menurut ayat 5 pasal 6, mohon maaf kami readway yang mulia di halaman 6, ayat 5 pasal 6 kurang tulisan pasal 6 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Demi hukum kedua partai tersebut dianggap tetap mendukung pasangan calon pemohon. Halaman berapa, Pak? Halaman 6 yang mulia di baris kedua dari bawah. Nomor 14 tahun Ayat 5 pasal 6. ayat Kurang tulisan pasal 6 yang mulia. Oke. Lanjutkan, Pak. Baik. Kemudian argumentasi yang ketiga, dukungan kedua parpol kepada pasangan calon nomor urut 1 yang baru mendaftarkan kepada KPU tanggal 13 September 2020 secara hukum terbukti tidak sah. Dengan tidak sahnya dukungan Partai Berkarya dan P3 kepada pasangan calon nomor urut 1, maka tindakan termohon menerima pendaftaran dan mengesahkannya sebagai peserta pemilihan adalah tindakan yang melanggar persyaratan pencalonan dan merupakan pelanggaran terukur yang mengakibatkan batalnya keikutsertaan pasangan calon nomor urut 1 yang dapat pemohon mohonkan pembatalannya kepada mahkamah. Kemudian di poin 9, tindakan termohon membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 10 sampai dengan 13 September 2020 atas dasar alasan untuk menghindari terjadinya calon tunggal adalah melanggar norma syarat penetapan calon tunggal dan melanggar norma tidak boleh memindahkan dukungan sebagaimana argumentasi yang pertama. Pada masa perpanjangan waktu pendaftaran semata-mata hanya sebagai pemenuhan ketentuan pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bukan untuk merubah konfigurasi dukungan partai politik yang telah mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian argumentasi yang kedua, dalam hal terdapat parpol yang keluar dari koalisi yang telah mengusung pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU kemudian mengusung pasangan calon lain, maka terhadap hal demikian cacat hukum sehingga seharusnya tidak memenuhi persyaratan. Dan argumentasi yang ketiga, pengusungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada kesepakatan antara bakal pasangan calon dengan partai politik maupun gabungan partai politik pengusung. Sangat berkepastian hukum bila mana terdapat parpol yang akan keluar sebagai pengusung jika terlebih dahulu harus melakukan perubahan kesepakatan yang telah dibuat baik dengan bakal pasangan calon maupun juga dengan parpol pengusung lainnya. Namun termohon membolehkan dua parpol dengan konversi 4 kursi memindahkan dukungan pada pasangan nomor urut 1 tanpa ada persetujuan dari pemohon ataupun tanpa ada kesediaan pemohon secara sukarela melepaskan dukungan parpolnya, karena tindakan mencabut dukungan parpol dan memindahkan dukungan secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan tindakan termohon menerima pemindahan dukungan kedua parpol kepada pasangan nomor urut 1 hanya atas dasar tafsir PKPU dan surat edaran KPU yang menerabas berlakunya pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal Undang-Undang Pemilihan Serentak membolehkan pemilihan dengan pasangan calon tunggal yang semula didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU tahun 2015 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan legalitas penetapan satu pasangan calon kepala daerah. Yang mulia, kami izin langsung ke poin 14 di halaman 9.
bahwa dalam pemilihan serentak 2020 di Kota Sungai Penuh telah memenuhi kondisi pilkada dengan satu pasangan calon tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana fakta hukum, yang pertama, pemohon telah mendaftar kepada KPU tanggal 6 September dan telah diterima oleh termohon dengan status memenuhi syarat. Pemohon diusung oleh 10 gabungan partai politik, kemudian sampai dengan hari terakhir pendaftaran hanya ada satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat yang mendaftar dan diterima oleh termohon. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pasal 54C ayat 1 poin B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junto pasal 3 huruf B Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015, maka termohon melakukan penundaan terlebih dahulu dengan membuka kembali pendaftaran dalam waktu yang ditentukan. Fakta hukum tentang sisa satu partai politik dengan konversi satu kursi yang belum memberi dukungan menurut penalaran yang wajar tidak cukup untuk mengusung satu pasangan calon lainnya dari jalur partai politik. Sedangkan pengusungan dari jalur independen tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar. Sehingga demi hukum pemilihan di Sungai Penuh memenuhi syarat dan kondisi dengan calon tunggal. Pada tanggal 13 September 2020 yang mulia, bertempat di sekretariat termohon bersama-sama dengan ketua dan sekretaris DPC P3 serta ketua dan sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Sungai Penuh telah memeriksa dokumen persyaratan pencalonan atas nama pemohon yang sebelumnya diusulkan oleh Partai P3 dan Partai Berkarya yang didaftarkan pada tanggal 6 September 2020. Pada saat itu pula, pengurus Partai P3 dan Partai Berkarya mencoret nama partai yang bersangkutan, nama ketua dan sekretaris yang bersangkutan, serta mencoret tanda tangan ketua dan sekretaris partai yang bersangkutan pada model BKWK Parpol atas nama pemohon Fikri Azami dan Yos Adrino. Fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Partai P3 dan Partai Berkarya yang melakukan pembatalan atau penarikan dukungan dari pemohon kemudian memindahkan kepada bakal pasangan calon lain yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari pemohon yang sekaligus juga tidak mengikutsertakan Bawaslu Kota Sungai Penuh yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Penarikan dukungan tersebut bertentangan dengan pasal 6 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Bahwa yang mulia pasal 102 ayat 1 huruf A dan B Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dengan tegas menyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan dengan ketentuan apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25%, maka komposisi parpol atau gabungan parpol yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah. Kemudian apabila perolehan kursi dari satu atau lebih parpol yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%, maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi parpol atau gabungan parpol yang berbeda. Kemudian kami langsung ke poin 23 di halaman 12. Bahwa pembatalan atau penarikan dukungan kepada pemohon oleh Partai Berkarya dan P3 dan kemudian pada tanggal 13 September mendaftarkan bakal pasangan calon atas nama Ahmadi Zubair dan Alfia Santoni bersama dengan Partai PDIP satu kursi sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20%. Dihubungkan dengan ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 junto pasal 6 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, maka kedua partai tersebut pada pokoknya tidak dapat menarik dukungannya dari pasangan calon pemohon sejak tanggal 6 dan tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon lain. Karena adanya partai politik yang belum mendaftar setelah pendaftaran pasangan calon, yakni PDIP, tidak mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%,
Maka berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat 1 huruf B Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 yang mulia, pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda. Kendati dalam ketentuan pasal 102 ayat 1 huruf B Peraturan KPU tersebut masih ada ruang perubahan komposisi parpol atau gabungan parpol yang berbeda, namun ketentuan tersebut tidak serta-merta memperkenankan partai politik yang telah mengusung pasangan calon yang telah didaftarkan dapat menarik dukungannya. Terlebih, perubahan dukungan kedua partai politik tersebut bukan sebagai inisiatif atau kehendak dari pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya inkasu pemohon untuk merubah komposisi parpol atau gabungan parpol dengan cara mendaftar kembali, sehingga kedua partai tersebut tidak lagi masuk dalam komposisi partai pendukung. Berdasarkan argumen di atas, tindakan administrasi termohon menerbitkan tanda terima perpanjangan pendaftaran pasangan calon atas nama Ahmadi Zubair dan Alfia Santoni yang selanjutnya menetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dari aspek substansi bertentangan dengan ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan pasal 6 ayat 4 dan 5 Jungto pasal 102 ayat 1 huruf B Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Kemudian pelanggaran yang kedua yang mulia mengenai pelanggaran syarat calon, di mana ada perbedaan identitas calon wali kota pasangan nomor urut 1 dalam model BB2KWK yang telah lewat tanggal pendaftarannya. Di dalam poin 30 kami sampaikan bahwa calon wali kota nomor urut 1 menggunakan nama Dr. Andes Ahmadi Zubir MM sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan lainnya, fotokopi KTP, surat pernyataan bakal calon wakil wali kota, daftar riwayat hidup, dan seterusnya. Pemohon mendapatkan nama yang terdapat dalam kartu keluarga, dokumen surat tanda tamat belajar SD tahun 1977, STTB SMP tahun 81, STTB SMA tahun 84, ijazah sarjana tahun 89 dan ijazah program pasca sarjana, kesemuanya tertulis nama Ahmadi, bukan Ahmadi Zubair. Berdasarkan keputusan KPU nomor 3 KPU RI nomor 394/PL dan seterusnya tahun 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, ditetapkan bahwa menjadi kewajiban bagi termohon untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tata cara penelitian administrasi yang berkaitan dengan adanya perbedaan data nama di KTP elektronik di dokumen lainnya yang diajukan sebagai syarat calon dengan data ijazah, semestinya KPU melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah. KPU wajib menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi. Mendasarkan pada bukti berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, tidak adanya klarifikasi ke sekolah calon wali kota Sungai Penuh nomor urut 1 untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sebagai orang yang sama dan sesuai antara pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah. Dengan tidak adanya klarifikasi, sebagaimana kami ungkapkan di halaman 15.35, maka keabsahan dokumen persyaratan calon wali kota nomor urut 1 atas nama Dr. Andes Ahmadi Zubair MM menjadi cacat hukum. Dengan fakta hukum adanya perubahan nama calon wali kota nomor urut 1 dari Ahmadi menjadi Ahmadi Zubair, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Sedangkan calon wali kota nomor urut 1 melakukan perubahan nama tanpa melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian terbukti bahwa pasangan calon nomor urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan. Selain itu, cacat yuridis yang kasat mata dapat dilihat adalah terlambatnya calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 membuat dan menyerahkan berkas syarat pencalonan. Berdasarkan berkas pencalonan pasangan calon nomor urut 1 dalam model BB2KWK sebagai syarat pencalonan secara jelas ditulis tertanggal 18 September 2020. Padahal
Pasangan calon nomor urut 1 mendaftarkan diri ke KPU Sungai Penuh pada tanggal 13 September 2020. Terdapat perbedaan tanggal yang membuktikan bahwa pasangan calon nomor urut 1 telah terlambat memenuhi syarat calon yang berakibat pencalonannya tidak memenuhi syarat. Dengan demikian yang mulia, terbukti bahwa selain tidak memenuhi syarat pencalonan, karena partai politik pengusung yang telah mendaftarkan pemohon mencabut dukungan setelah mendaftarkan pemohon, juga terbukti pula bahwa pasangan calon nomor urut 1 yang pemberkasannya berbeda nama antara nama yang didaftarkan dengan nama dalam dokumen ijazah serta telah terlambat memenuhi syarat calon, maka terdapat alasan hukum yang kuat untuk menetapkan bahwa pencalonan pasangan calon nomor urut 1 tidak memenuhi syarat. Dengan terbuktinya bahwa pencalonan pasangan calon nomor urut 1 tidak memenuhi syarat, baik syarat pencalonan maupun syarat calon, sedangkan keikutsertaannya signifikan mempengaruhi keterpilihan pemohon, maka pelanggaran syarat pencalonan dan syarat calon tersebut terbukti belum selesai penegakan hukumnya. Yang mulia, bahwa penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan objek keputusan termohon tentang penetapan pasangan calon dibatasi dengan berlakunya pasal 4 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 yang tidak memberi kedudukan hukum kepada pasangan calon yang oleh termohon telah ditetapkan menjadi peserta pemilihan. Kedudukan hukum hanya diberikan kepada bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU namun tidak ditetapkan. Oleh karenanya, terhadap penetapan keputusan KPU yang mengikut sertakan pasangan calon yang cacat yuridis atas persyaratan pencalonan, inkasu pencalonan pasangan nomor urut 1 yang didukung oleh 2 parpol yang mencabut dukungan kepada pemohon pada tanggal 13 September 2020 tanpa disaksikan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh maupun karena catat syarat calon atas perubahan nama Saudara Ahmad Zubir yang nama yang sebenarnya dalam ijazah dan dokumen lainnya adalah Ahmadi tanpa ada atau tanpa ditetapkan perubahan namanya melalui penetapan pengadilan. Terdapat cukup alasan hukum bagi pemohon untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai bagian dari sengketa atau perselisihan hasil pemilihan. Kemudian yang mulia, kami langsung ke halaman 46 mengenai jurisprudensi kami anggap dibacakan. Poin 46 halaman 17 yang mulia. Akibat dari pasangan calon nomor urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sehingga menjadi cacat yuridis, maka pasangan calon tersebut tidak lagi dapat mengikuti kontestasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Oleh karenanya peralasan hukum untuk dibatalkan pencalonannya. Bahwa oleh karena pasangan calon nomor urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dan dibatalkan pencalonannya, maka beralasan hukum bagi pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih. Namun demikian, yang mulia, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain bahwa terhadap hak konstitusional warga Kota Sungai Penuh yang telah memilih pasangan calon nomor urut 1 yang pencalonannya dibatalkan harus tetap dihargai dan tidak dapat dihanguskan begitu saja, maka pemohon yang sejatinya pada saat pendaftaran calon telah memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai calon tunggal, maka beralasan hukum bagi pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal dalam pemilihan serentak wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020. Atas dasar uraian pokok-pokok permohonan di atas, terakhir dalam petitum kami sampaikan. Yang pertama, yang mulia, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Kota Sungai Penuh nomor 140 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 yang memenuhi persyaratan administrasi, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menjadi pasangan calon dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 pertanggal 23 September 2020 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Dr. Andes Ahmadi Zubir MM dan Dr. Alfia Santuni SMM.
Amar yang ketiga membatalkan keputusan KPU Kota Sungai Penuh nomor 320 tentang penetap dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 2.02.14 waktu Indonesia Barat sepanjang perolehan suara pasangan calon atas nama Dr. Andes Ahmadi Zubir MM dan Dr. Alfia Santoni SMM. Yang keempat, menetapkan pemohon Fikar Azami Isaim H dan Yos Adrino SE sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020. Atau setidak-tidaknya yang mulia, menetapkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh dengan satu pasangan calon atas nama pemohon Fikar Azami dan Yos Adrino. Yang keenam, memerintahkan kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini. Dan yang ketujuh, memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia permohonan dari pemohon 67 kami sampaikan, dan untuk menguatkan dalil-dalil pemohon kami sampaikan juga alat bukti tambahan, alat bukti surat, dan kemudian juga seiring dengan dalil-dalil yang permohon sampaikan didukung dengan dua keterangan ahli, Dr. Zainal Arifin Mukhtar dan Bambang Eka Cahya Widodo yang sekiranya nanti mendapat kesempatan untuk diterangkan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi perlakuan yang sama seperti perkara 130 tadi untuk termohon KPU supaya merespon permohonan ini dan disampaikan kepada Mahkamah pada persidangan tanggal 1. Demikian juga untuk Bawaslu. Kemudian dalam permohonan ini juga mengajukan sebagai pihak terkait dari pasangan Dr. Andes Ahmadi Zubir dan Alfia Santoni. Karena diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mahkamah menerima permohonan dimaksud. Oleh karena itu, supaya hadir pada persidangan tanggal 1 pukul 13.30 yang telah ditentukan tadi untuk menyampaikan keterangannya sebagai pihak terkait. Sebelum dilanjutkan dengan pengesahan bukti dan mungkin ada klarifikasi dari hakim yang lain, saya mengingatkan kepada KPU Kota Sungai Penuh, surat kuasa saudara ini penulisan tahunnya tahun 2020 Januari. Itu sudah masa lalu. Saudara supaya direnvoin nanti, karena itu bisa juga karena typo kan, hanya satu angka saja. Nanti supaya diperbaiki. Tapi kalau saudara tetap mempertahankan itu, nanti sidang yang akan datang saudara tidak bisa duduk di situ lagi mewakili kepentingan KPU Kota Sungai Penuh. Mungkin itu yang terakhir, perlakuan yang sama juga bahwa ini juga sudah merupakan pemberitaan resmi sebagai panggilan sidang. Oleh karenanya nanti seandainya tidak menerima lagi panggilan, tetap harus hadir tanpa dipanggil lagi. Tapi kalaupun ada panggilan lagi untuk melapis itu juga tidak kemudian diabaikan, bisa merupakan bagian dari apa yang diumumkan oleh Mahkamah ini. Silakan Pak Ketua untuk mengesahkan bukti dan mungkin ada klarifikasi yang lain. Dari saya cukup. Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara nomor 67 Kota Sungai Penuh, berdasarkan daftar alat bukti, saudara memasukkan bukti P1 sampai P67. Betul ya. Baik, ada catatan. Ini P11.5 ada kesalahan tulis ya. Tertulis bulan Juli, seharusnya Juni gitu ya. Bisa diperbaiki ya. Kemudian P13 itu tidak bisa terbaca berupa print out screenshot HP. Itu enggak bisa ya. Enggak bisa dibaca. Kalau bisa nanti bisa khusus untuk ini bisa dimasukkan kembali yang kiranya bisa terbaca.
Ya, untuk P13. Sekarang sudah masuk tapi Mahkamah tidak bisa membaca. Ya. Ini print out ya dari screenshot HP. Betul ya, Pak Heru ya? Ya, yang mulia mohon izin yang P11.5 ada kesalahan di mana? Mohon Kesalahan tulis bulan Juli seharusnya bulan Juni. Oh iya, jadi di keterangan bukti saya yang salah. Ya. Baik, terima kasih. Antara bukti fisik dengan daftar Data bukti yang salah. Ya, Baik. sinkronkan nanti ya. Ya, terima kasih yang mulia. Baik, kita sahkan kecuali yang P13 ya, kita belum bisa baca ya. Ya, kami susulkan di sidang berikutnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke yang mulia. Pak Daniel ada cukup? Baik, dipersilakan yang kalau tidak ada, kalau ada pertanyaan silakan untuk 67 baik semua pihak. Kalau cukup dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruangan. Ada pertanyaan? Ada yang mulia, mohon Silakan. izin. Apa? Untuk merenpo tahun tadi. Izin yang mulia. Apa Izin ini? yang mulia. Dari? Izin yang mulia dari kuasa termohon. Termohon. Ya, yang mulia, mohon izin. Izin Yang itu ya. Iya. Kuasa Tapi kok termohon. kayaknya ada apa? Ada splatteran tadi. Cukup ya, saudara ya. Silakan mengenai Rinvoi Ya. nanti bisa di kepanitraan. Baik, mulia. Dengan panitraan. Baik. Sepanjang yang diperintahkan hakim tadi ya. Ya, izin yang mulia. 21. Jangan berinfo yang lain. Baik, yang mulia. Cukup. Yang lain dari Bawaslu cukup? Pemohon Pak Heru cukup? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, kalau begitu tingkatkan sekali lagi. Izin yang mulia. Sidang lagi tanggal Dari 1 Februari kuasa 13.30. Mungkin ini splatteran cuman mau menyampaikan ada yang direpoin ini ya. audionya ini. Oke Pak Ketua, jadi silakan kita lanjutkan ke Itu yang online. di Online halaman nomor 67. Mau apa yang sampaikan Pak? Cukup yang mulia. Cukup. Oh, ya. Pada rem poin pada halaman 7 Ini siapa ini? angka 9 itu pada tanggal 10 seharusnya 11 yang mulia. Itu aja. Teman Pak Heru. Iya, yang mulia ada Renvoi halaman 7 sedikit, mohon maaf. Halaman 7. halaman 7. Renvo itu Terima kasih, Pak. dibacakan mestinya Pak. Halaman 7. Poin berapa Pak? Angka 9. Angka 11. Angka 9. Angka 9. Bagian mana? Ya, tanggalnya tanggal 10. Baris kedua itu tertulis tanggal 10, seharusnya tanggal 11. Terima kasih. 10.13 ini. Iya. Yang Harusnya benar 11 sampai dengan 13 yang mulia. 11 sampai 13. Iya. Itu dicermati kuasa hukum KPU dan Bawaslu serta pihak terkait. Oke, terima kasih kalau sudah cukup. Cukup. Kuasa termohon juga bisa meninggalkan ruang sidang. Untuk pihak terkait juga sudah ya. Baik, untuk perkara nomor 130, nomor 67 dan nomor 21 pada pemeriksaan pendahuluan ini dengan agenda menyampaikan permohonan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 untuk perkara nomor 130 PHP Gubernur, perkara nomor 67 PHP Wali Kota dan perkara nomor 21 PHP Wali Kota telah selesai. Terima kasih, selamat siang.